Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah wali Allah yang sholat di atas air dan diikuti orang-orang lainnya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Assalamualaikum diriwayatkan pada masa tabi'in, sebuah kapal yang penuh dengan muatan harta benda dan 200 orang penumpang, termasuk para pedagang yang datang dari sebuah pelabuhan di Mesir. Ketika kapal itu berada di tengah lautan, tiba-tiba petir menyambar hingga kapal mereka terombang-ambing di atas lautan yang luas, dan hampir tenggelam. Berbagai usaha mereka lakukan untuk menghindari pukulan gelombang air yang diterpa angin besar itu. Namun semua usaha mereka sia-sia belaka. Semua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas dan takut tenggelam. Di antara para penumpang yang cemas itu ada seorang pria yang tidak merasa cemas. Dia kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian laki-laki itu turun dari kapal yang sedang terombang-ambing, dan berjalan di atas air dan mengerjakan sholat di atas air. Melihat laki-laki yang berjalan di atas air itu, maka beberapa peniaga yang bersama-sama dalam kapal itu berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, janganlah tinggalkan kami." Namun laki-laki itu tidak memandang ke arah yang memanggilnya. Diriwayatkan pada para penumpang kapal itu memanggil lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Pada kali yang kedua ini laki-laki itu pun menoleh ke arah orang-orang yang memanggilnya dengan berkata, "Ada apa wahai tuan-tuan?" Seolah laki-laki itu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa pedagang berkata, "Wahai wali Allah, tidakkah Tuan menganggap masalah besar tentang kapal yang hampir tenggelam ini?" Wali Allah itu berkata, "Dekatkanlah dirimu kepada Allah." Para penumpang itu berkata, "Wahai wali Allah, apa yang harus kami lakukan?" Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan semua harta kalian, niscaya jiwa kalian akan selamat." Para penumpang berkata, "Wahai wali Allah, kami siap meninggalkan semua harta kami, asal jiwa kami semua selamat." Wali Allah itu berkata lagi, "Turunlah kalian ke atas air dengan membaca bismillah." Maka sambil membaca bismillah satu persatu mereka turun ke air dan berjalan menghampiri wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak beberapa lama kemudian maka kapal yang menanggung muatan seharga ratusan. Dengan demikian, maka habislah semua harta benda perniagaan yang mahal itu terbenam ke laut. Semua penumpang jadi bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. Salah seorang dari para pedagang itu bertanya kepada sang wali Allah, "Wahai wali Allah, siapakah sesungguhnya tuan ini?" Waliullah itu berkata, "Saya adalah Uwais Al-Qarni." Pedagang itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta yang dikirim oleh seorang jutawan Mesir untuk para fakir miskin di Madinah." Maka waliullah itu berkata, "Sekiranya Allah mengembalikan semua harta kalian, apakah kalian benar-benar akan membaginya kepada orang-orang miskin di Madinah?" Pedagang itu berkata, "Betul Tuan, kami tidak akan menipu wahai wali Allah." Setelah wali Allah itu mendengar pengakuan dari para pedagang itu, maka dia pun mengerjakan salat 2 rakaat di atas air. Kemudian dia memohon kepada Allah agar kapal itu ditimbulkan kembali bersama dengan harta-harta dan segala muatan yang ada di dalamnya. Tidak berapa lama kemudian, perlahan kapal itu terangkat sedikit demi sedikit sehingga terapung kembali di atas air, dan semua barang perniagaan tetap seperti semula, tiada kurang suatu apapun. Setelah itu maka semua penumpang kembali ke atas kapal dan meneruskan pelayarannya. Ketika sampai di kota Madinah, maka pedagang yang telah berjanji dengan wali Allah itu, langsung menunaikan janjinya dengan membagikan harta kepada fakir miskin di Madinah, sehingga tiada seorang pun yang tertinggal. Uwais Al-Qarni adalah dari golongan tabi'in yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Mengapa Uwais Al-Qarni tidak digolongkan dalam golongan para sahabat? Jawabannya adalah dikarenakan Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah, hingga Uwais Al-Qarni digolongkan dalam golongan tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah hamba Allah yang tidak terkenal di bumi, tapi namanya terkenal di langit. Bahkan seorang khalifah besar bernama Umar bin Khattab pernah mencarinya, dan meminta didoakan olehnya. Uwais Al-Qarni adalah manusia terbaik di kalangan tabi'in, dari Umar bin Khattab. Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya ia berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih, perintahkan padanya untuk meminta ampun untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais." Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.